Sampaikan faedah-faedah yang indah yang dengan lapang hati seorang ustadz mencatatnya, karena menuntut ilmu tak kenal umur dan tak kenal waktu. Dan malam hari ini anak hendak berbicara tentang adab menuntut ilmu di depan para penuntut ilmu, yang anak termasuk penuntut ilmu itu sendiri. Ahibati fillah, kalau bicara adab, maka semua adab Islam, ingat, semua adab Islam yang Allah perintahkan dalam kitabnya, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uraikan dalam sabdanya, yang para sahabat Nabi mempraktekkan dalam kehidupan mereka, yang para ulama mengikutinya, maka itu semua adab. Para penuntut ilmu lebih pantas untuk mengamalkannya daripada seluruh umat Islam. Maka adab yang pertama yang perlu hadir di diri seorang penuntut ilmu adalah niat at-taqarrub ilallah tabaraka wa ta'ala. Niat dengan menuntut ilmu ini mendekatkan diri kepada Allah, la ghair. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu perintah dari Sang Pencipta, dan seorang hamba tatkala mengamalkan perintah penciptanya, Rabbnya, maka dia sedang mendekatkan diri kepadanya. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Itu perintah Allah. Ketahuilah sesungguhnya la ilaha illallah, bahwasanya Allah itu tiada sekutu baginya. Wastaghfir li dzambik. Maka hadirkan pada diri antum kalau antum sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan menuntut ilmu. Tatkala seorang ikhlas lillahi ta'ala, wallahi tidak ada yang berat dalam perjalanan dia menuntut ilmu. Yang menyebabkan banyak orang jadi terbebani dengan ilmu ini dikarenakan dia nggak ikhlas. Kadang-kadang dekatkan diri antum. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilm. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi emas dan perak. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Ilmu apa yang diwariskan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Segala ilmu tentang Allah. Segala kebaikan yang mengantarkan kepada surga. Peringatan akan keburukan yang mengantarkan dan mendorong ke dalam neraka, itu Nabi kita alaihi salatu wassalam wariskan kepada para sahabatnya. Adapun ilmu-ilmu yang umum, apabila ilmu itu memberikan manfaat, maka jadi ilmu yang berguna dan bermanfaat. Bisa jadi menjadi ilmu yang fardu kifayah untuk mempelajarinya. Tapi ilmu agama fard ain, kewajiban setiap muslim untuk belajar. Yarfa'ul jahla an nafsi. Jangan menjadi orang bodoh, diangkat kebodohan dari dirinya. Itu yang pertama. Niatkan lillahi ta'ala. Kalau tidak, man talabal ilma
mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, berangkat dia tinggalkan negerinya, dia pamit kepada kedua orang tuanya, dia merantau jauh meninggalkan segala kenikmatan dia, menuntut ilmu agama yang memang harusnya dituntut untuk mengharap keridhaan Allah, tapi dia menuntut untuk mendapatkan hasil duniawi. Dia tidak akan mencium bau surga. Tidak bakalan. Padahal kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kenapa dia tidak mencium bau surga? Dia berjalan di titian menuju surga, tapi bau surga tidak dia cium. Karena niat dia. Sehingga titian dia mengantarkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi minan nar. Yang kedua, hadirkan pada diri antum keutamaan ilmu, sehingga antum mengusir segala kemalasan dan kejenuhan menuntut ilmu. Karena sebagian siswa merasa lelah, jenuh belajar. 6 tahun anda di pesantren, Ustaz. Tiap hari disuruh menghafal. Masya Allah. Antum yang hadir di sini di absen apa enggak? Di absen enggak? Di absen. Pantesan rame. Nanti antum akan melihat. Jangan melihat orang lain. Melihat diri antum. Akan berada di manakah antum tatkala kajian rutin dimulai? Tatkala tidak ada absen nama antum di sana, antum akan ada di mana nanti? Mungkin sebagian ada di kamar, mungkin sebagian ada di warung sedang menikmati makan malam, mungkin sebagian sedang dengan HP-nya, mungkin. Tapi malam ini antum di absen, terpaksa datang, Ustaz. Nah, antum jenuh mungkin jamaah. 6 tahun belajar, ketemunya ustadz ini lagi yang disampaikan qala Allah qala Rasul. Besok ditanya, hal qara'tal bariha, hal raja'ta? Wallahi ta'ab jamaah. Agar mengusir kejenuhan tersebut, antum ceraikan kejenuhan. Katakan kepada kejenuhan, anti taliq alf marrah. Aku menceraikan engkau 1000 kali, sudah nggak ada balik-balik. Ana akan bacakan bagaimana nasihat para ulama ketika memotivasi para penuntut ilmu agar tidak malas. Hadirkan ilmu ini, apa sih yang antum cari ini? Kenapa nggak boleh malas? Kita melihat sebagian orang bekerja dari pagi sampai siang, siang lanjut ke sore, sore lanjut ke malam, tidur pun bermimpi tentang harta yang dia cari. Esok pagi dia bangun, duit lagi dia cari. Nggak pernah bosan. Pernah antum melihat orang bosan ngitung fulus? Aduh, sudah anak sudah ambil fulusnya, anak malas sudah. Nggak ada. Karena dia tahu dengan nilai itu uang. Kalau antum mendapati mahasiswa bosan, dia sedang lupa dengan nilai yang dia cari. Antum bisa bayangin 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Cuma 2 rakaat sebelum subuh. Subhanallah jemaah. Sebagian ulama mengatakan isbir ala murril jafa min muallimin. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi
وَمَنْ لَمْ يَدُقْ مُرَّ الْعِلْمِ سَاعَةً تَجَرَّأَ ذُلَّ الْجَهْلِ طُولَ حَيَاتِهِ وَمَنْ فَاتَهُ التَّعْلِيمُ وَقْتَ شَبَابِهِ فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا لِوَفَاتِهِ وَذَاتُ الْفَتَى وَاللَّهِ بِالْعِلْمِ وَالتُّقَى إِذَا لَمْ يَكُونَ لَا اعْتِبَارَ لِذَاتِهِ. Sabar engkau, sabar menghadapi pahitnya sikap gurumu. Sebagian mahasiswa akan mendapati guru-guru yang terlalu keras dalam mengajar. Anda sampaikan dari sekarang, nanti yang jadi mahasiswa Anda, yang masuk kelas Anda, kalau Anda masuk nggak ada yang ketuk pintu. Kalau Anda sudah masuk kelas, nggak ada yang telat, nggak ada. Kalau antum lihat ustadznya udah masuk, antum salat duha aja di masjid. Kalau antum sudah di dalam kelas, anak yang ngajar, antum nggak boleh keluar sampai ustadznya kencing, antum cari botol, nggak ada keluar. Atau mau pakai pampers nggak apa-apa, nggak ada. Antum jauh-jauh datang, duduk 1 jam nggak tahan. Apa manfaatnya istirahat antara dua pergantian ustaz? Apa manfaatnya? Sebagian mahasiswa, masya Allah, ustadznya selesai ngajar, ustadznya keluar. Yang dilakukan sebagian mahasiswa, ngeluarkan HP-nya. Dia lihat beberapa hal yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Kemudian waktu habis, waktu istirahat habis, ustadznya datang. Mulai ustadz ngajar, dapat 5 menit dia angkat tangan, astadzin, ustadz. Astadzin. Dari tadi ngapain antum dikasih waktu istirahat? Supaya antum tahu jemaah, waktu istirahat manfaatkan untuk istirahat. Ketika ustadz datang, jangan sampai semenit dari keberadaan ustadz di kelas itu antum nggak ambil manfaat. Antum bayar di sini. Duduk, ana mau belajar ustaz. Isbir. Siswa kalau disuruh milih SKS, ada yang ngajar Ustaz Syafiq, yang ngajar satu ustaz lain, mereka lari ke ustaz lain. Enggak, sudah ana. Nah, dikatakan isbir ala murril jafa min alimi. Fa inna rusubul ilmi fi nafaratihi. Engkau akan rosib, akan kehilangan ilmu ketika engkau menjauh dari gurumu. Kabur. Enggak tahan. Ada ustaz-ustaz yang killer, masya Allah. Perlu jamaah. Dulu anak punya ustaz di Madinah, subhanallah. Ada ustaz terlalu baik sama mahasiswa. Mahasiswa mau keluar, mahasiswa mau buka HP. Mahasiswa pada bahagia kalau ustadz ini datang, karena keberadaannya seperti ketidakberadaannya. Tapi ada seorang syekh, ana masih ingat, Syekh Abdurrahman Asy-Syudzaifi Abu Saif namanya. Dia masuk pintu, ada mahasiswa di belakangnya, khalas, ruh, kunci dia. Dan dia jemaah ngasih kita a'malus sana, UTS. UTS itu 3 kali dia kasih kita. Pertanyaannya 15, nilainya cuma 5. Bayangkan. Pertanyaannya 15, nilainya cuma 5. Allahu Akbar. Tapi setelah kita naik kelas, kita kehilangan beliau. Itu tuh yang ngasih ilmu sama kita. Dia tuh yang membuat kita semangat. Memang harus sabar. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya nuntut ilmu. Kalau antum merasakan aduh manis nuntut ilmu, nggak ada pahit nuntut ilmu. Harus pahit. Ibn Tahir mengatakan bultu dama marratain fi talabil hadis. Aku kencing darah 2 kali dalam menuntut ilmu hadis. Merasakan dia. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidur di depan pintunya sahabat yang lain. Di depan pintunya tidur, nggak masuk rumah, nggak, nunggu gurunya.
Dia tahu di sini nih ada ilmu nih. Yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, antum akan merasakan hinanya kebodohan selama hidup antum. Ada seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, "Anti taliqun idza kuntu safihan." Engkau, aku ceraikan kalau aku orang bodoh. Kata suaminya. Akhirnya nih orang tanya, istrinya juga tanya, cari ulama, gimana nih? Apa sudah jatuh cerai? Dengan ucapan dia. Lalu mereka berkata, dilihat. Kalau suami itu seorang alim ulama, maka tentunya tidak jatuh cerai. Kalau suaminya itu seorang penuntut ilmu, berarti dia bukan orang bodoh. Engkau tidak cerai. Hadza talabul ilm, jemaah. Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dunia ini terlaknat, terkutuk dunia ini. Dan semua yang di dalamnya terkutuk. Illa zikrullah wa ma wala wa alimun aw muta'allim. Kecuali zikrullah, mengingat Allah, dan segala ketaatan yang mendampinginya. Dan orang yang alim serta orang yang menuntut ilmu. Hadirkan antum jamaah keutamaan ilmu. Barang siapa yang kehilangan waktu belajar tatkala dia muda, kehilangan waktu belajar ketika dia muda, maka sudahlah antum takbir 4 kali buat dia. Anggap dia sudah mati. Kepribadian seorang pemuda itu demi Allah dengan ilmu dan ketakwaan. Karena jemaah, ada orang yang berilmu tapi nggak diamalin ilmunya. Belajar adab di pesantren 6 tahun belajar. Ternyata dia belum bisa menghargai gurunya. Belum bisa menghargai yang senior. Belum bisa menyayangi yang junior. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Laisa minna man lam saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'lam aw wa lam ya'rif li alimina haqqahu." Bukan termasuk dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak menghormati yang tua, menyayangi yang kecil, dan tidak mengetahui haknya orang yang alim di antara kita, bukan dari golongan kita. Itu kata Nabi SAW. Maka disebutkan kepribadian seorang pemuda. Anda kalau melihat fulan gimana ilmunya, lihat diamalkan nggak ilmunya. Di sini ketakwaan. Kalau nggak ada ilmu, nggak ada ketakwaan, ya sudah, berarti dia tidak ada. Saleh bin Abdul Quddus mengatakan, "Ya jami'al ilmi, ya jami'al ilmi ni'mat dhukhru, la ta'dilanna bihi durran wala dhahaba, ushdud yadayka bihi." Sudah, kau dihormatin karena jabatanmu, dan maghbutun bihi abad. Orang yang ngumpulin ilmu itu, orang-orang akan bahagia dengan orang itu, akan hasad sama orang itu, akan kebaikannya. Dan dia gak akan takut kehilangan, diambil ilmunya. Adakah orang yang takut? Anak takut saat nanti dirampok ilmu anak. Antum pernah melihat begal membegal ustadz? Kasihkan ilmunya. Ya Allah, kalau enggak anak tusuk antum. Nggak ada. Yang dibegal apa? Fulusnya, tasnya diambil. Subhanallah. Anak kadang-kala melihat orang ada yang cinta sama tasnya, cinta mati. Ke kamar mandi tasnya dibawa. Sholat tasnya dibawa. Tidur tasnya di sampingnya. Kenapa? Fulus. Ilmu perlu pakai tas ya. Anak bawa ilmu anak. Kalau bicara keutamaan ilmu, di surah Ali Imran Allah mengatakan, syahid, ayat 18,
Allah mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi. Allah bersaksi bahwa dirinya adalah Rabb, adalah ilah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Malaikat pun bersaksi atas hal itu. Kemudian siapa lagi? Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dan para penuntut ilmu mereka pun bersaksi bahwa la ilaha illallah, Allah menegakkan keadilan. Kemana orang-orang bodoh? Nggak masuk sana. Disejajarkan sama Allah di ayat ini. Disejajarkan sama malaikat-malaikat Allah. Karena apa? Karena harta mereka, karena jabatan mereka, karena kekuasaan mereka. La wallahi. Karena ilmu. Ketika dibagikan rapot pada hari kiamat, yang menerima kitabnya dengan tangan kirinya, Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Dia mengatakan hartaku nggak berguna buat aku, kekuasaanku nggak berguna buat aku. Nggak ada semuanya. Harta dan kekuasaan akan berguna bil ilm. Kalau bersama ilmu dan ketakwaan baru berguna. Kalau enggak malah jadi bahaya. Dia menyesal. Sedangkan yang punya ilmu, hartanya akan digunakan untuk kebaikan. Kekuasaannya akan diperbantukan dalam kepatuhan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Antum tuh lagi belajar mau jadi saksi-saksi bersama malaikat Allah. Belajar, masa jenuh belajar? Allah bercerita tentang Qarun. Qarun. Siapa yang pernah ketemu Qarun? Mungkin Qarun yang dahulu sudah tidak ada. Tapi ada pewaris-pewaris Qarun. Ada pewaris Nabi, ada pewaris Qarun. Apa yang ditinggalkan Qarun? Harta. Apa yang ditinggalkan Nabi SAW? Ilmu. Allah bercerita tentang bagaimana Qarun berbangga diri dengan apa yang dia miliki. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun keluar berjalan di hadapan kaumnya dalam perhiasan yang lengkap yang dia miliki. Diceritakan Qarun ini kalau naik pedati kuda itu mungkin ada 10 dan semuanya tercipta dari emas. Baju yang dipakai kudanya juga dari emas. Dipikul kuncinya, bukan hartanya yang dipikul jemaah. Apa yang dipikul? Kuncinya. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Orang yang ambisi hidupnya dunia, dia berkata, ya Allah, kalau kita bisa punya seperti yang dimiliki Qarun, yang diberikan kepada Qarun, dia benar-benar mendapatkan keberuntungan yang besar. Padahal keberuntungan yang besar itu ilmu. Ketika Nabi mengatakan, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Tapi orang yang ambisinya dunia, ya sudah kacamata dia dunia. Oh, ini orang yang beruntung. Gimana beruntung? Ditinggal duitnya. Ditinggal mati. Kok bisa beruntung? Ini orang yang ambisi dunia. Ucapannya seperti itu. Wa qala alladzina utul ilm wailakum
Thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Orang yang berilmu tahu nih, celaka kalian. Yang dikasih ilmu mengatakan pahala dari Allah itu lebih baik dari yang dimiliki oleh Qarun. Jamaah, la mawdi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa fiha. Di surga tuh ada tempatnya cemeti, pecut, mungkin 1 meter. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya, jemaah. Lalu kita masih terkesima, tertipu dengan dunia yang ada. Orang yang punya ilmu tahu ini bakal ditinggalin. Allah mengatakan, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang ada pada diri kalian itu akan habis, fana. Yang di sisi Allah yang akan kekal dan abadi. Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah sebutkan harta, anak, perhiasan, kehidupan dunia. Tapi yang lebih baik apa? Al-baqiyatus salihat. Ucapan-ucapan yang baik, ketaatan kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimatin yang paling dicintai Allah. Maka orang-orang yang berilmu mengatakan, wailakum, kalian jangan tertipu. Allahumma salli wa sallim alaihi. Apa yang terjadi dengan Qarun? Kemarin orang-orang mengharapkan seperti Qarun. Mungkin ketika antum melihat ada orang dengan mobil mewah berjalan, Allahu Akbar, antum gak melihat. Mungkin sampai pegangan tiang listrik antum, karena ngelihat ada mobil Ferrari lewat. Allahu Akbar. Ketika ngelihat seorang alim yang lewat, biasa aja, nggak ada. Maafi, hati tergerak untuk menjadi seperti itu, maafi. Allah katakan, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Ditelan sama bumi. Bukan cuma Qarun, sama harta. Allah tinggal ngomong kun, selesai. Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams yaqulun. Yang kemarin ingin jadi seperti Qarun enggak jadi. Aduh, kayaknya enggak lah, kata dia. Enggak, sudah. Wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Mereka mengatakan Allah tuh membentangkan rizki buat yang Allah kehendaki, Allah menyempitkan rizki buat yang Allah mau. Itu terserah Allah. Itu bukan karena cinta Allah, ingat. Allah tuh berbagi dunia kepada semua manusia, yang dicintai dan yang dibenci. Nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada nilainya harta ini. Nggak ada. Maka Allah bagi-bagi kepada semuanya. Tapi nggak berbagi ilmu, tidak berbagi keimanan, afan, illa man ahabbahu, kecuali orang yang Allah cintai. Laula an mannallahu alaina la khasafa bina. Mereka mengatakan, andai kata Allah tidak memberikan karunia-Nya kepada kami udah ditelan sama bumi. Alhamdulillah, baru bersyukur. Jangan sampai antum seperti mereka. Di STDI 4 tahun nggak dapat apa-apa, main-main aja, main HP, main bola, main apa? Main pulpen, main buku. Main nggak dicatat. Apanya baru mau masuk STDI. Iya, anak mau masuk STDI, asalkan belikan HP. Insyaallah. Ada yang berantem sama orang tuanya. Orang tuanya lanjut belajar. Enggak, sudah capek.
kisah yang Allah sebutkan tentang Nabi Sulaiman. Ketika Bilqis mau datang dari Yaman, dari Sabak sana ke Palestina, ke Al-Quds. Allahumma harrir lana Al-Quds ya Rabbal Alamin. Semoga Allah membebaskan Al-Quds dari tangan-tangan Israel. Nabi Sulaiman mengatakan kepada pejabat-pejabat pentingnya, qala ya ayyuhal mala' ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya Bilqis sebelum mereka sampai ke sini? Datang dulu tuh. Mereka mau datang maksudnya sebelum mereka sampai ke sini, siapa yang bisa? Allah ala kulli syai'in qadir. Dia ngomong, siapa yang bisa datangkan? Qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ifrit dari kalangan bangsa jin, karena termasuk pasukan Nabi Sulaiman jin. Ifrit mengatakan, aku bisa datangkan sebelum engkau berdiri dari tempatmu, aku akan datangkan. Sebutkan Nabi Sulaiman punya tempat untuk ceramah, untuk pidato. Sebelum engkau melakukan itu, udah nyampe. Sudah. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan aku untuk membawa arsy itu adalah orang yang kuat dan amanah. Muji dirinya sendiri. Hada jin. Aman, tenang. Qala alladhi indahu ilmun. Ingat, jin kuat. Tapi qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Yang punya ilmu beda sama yang cuma badannya kuat. Beda. Dia mengatakan, aku akan datangkan sebelum engkau memejamkan matamu. Langsung datang tuh jamaah. Falamma istaqarra indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Allahu akbar. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Kalau Ifrit mengatakan aku bisa datangkan kapan? Sebelum engkau berdiri, itu datang tuh. Tapi yang punya ilmu sebelum engkau memejamkan mata. Nabi Sulaiman disuruh melihat, memandang ke depan. Terus pandang. Sebelum engkau memejamkan, sudah nyampe. Nyampe jamaah. Itu arsy. Lalu antum bosan nuntut ilmu? Jenuh nuntut ilmu? Lebih suka memperbesar badannya? Fadl jemaah, antum mau olahraga apa, silahkan. Kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Tapi jangan lupa ilmu ini nggak boleh bosan. Antum kalau bisa besok berangkat ke KUA semuanya. Tulis akad cerai. Antum ceraikan siapa? Kejenuhan menuntut ilmu. Anak ceraikan. Antum bawa sertifikat. Antum pulang, ayah anak sudah bawa surat cerai. Surat cerai sama siapa antum? Sama kejenuhan menuntut ilmu. Anak gak akan jenuh nuntut ilmu. Bagaimana kita jenuh nuntut ilmu? Sedangkan Allah memerintahkan kepada nabinya untuk minta tambahan ilmu. Lalu kita jenuh. Tidak ada sesuatu yang Allah perintahkan nabinya untuk meminta tambahan daripada ilmu. Nggak ada. Allah mengatakan, wa qul rabbi zidni ilman. Katakan, wahai Rabbku, tambahkan ilmu. Tambahin ilmu, bukan fulus. Kalau antum tiap bulan, ayah kirimannya nggak bisa ditambahin, ayah. Fulus yang minta tambah. Wa qul rabbi zidni ilman. Bagaimana bosan kalau dia minta tambahan? Mungkinkah antum bosan? Orang bosan itu mengatakan cukup. Ya udah cukup, enggak cukup sudah. Udah berapa tahun belajar? La, wa qul rabbi zidni ilman. Yang terakhir jemaah. Wa man yastabir lil ilmi. Wa man yastabir lil ilmi yadhfar binailihi. Wa man yakhtubil hasna'a yasbir 'alal badli. Wa man lam yudhil nafsa fi talabil 'ula yasiran ya'ish dahran tawilan.
Dikatakan barang siapa yang bersabar menuntut ilmu, dapat ilmu dia, dapat. Sabar. Memang syaratnya menuntut ilmu sabar. Itu adab yang terakhir, antum harus sabar. Sabar menghadapi ustadznya, sabar menghadapi siapa-siapa. Barang siapa yang meminang seorang wanita yang cantik, yasbir alal badri, dia akan sabar bayar maharnya, dia sabar. Minta berapa antum? Nih, ilmu nih lebih daripada wanita yang cantik. Dan antum kalau sudah punya ilmu, antum gak perlu bayar mahal untuk menikah nanti. Kalau udah punya ilmu, orang tuanya datang melamar antum. Assalamualaikum, lulusan STDI, Masya Allah. Iya ada Allah. Saya doa mudah-mudahan putri saya dapat lulusan STDI, Masya Allah. Gimana tuh? Sabar makanya. Kalau tanya lulusan STDI, iya. Tapi ya gitulah, 8 tahun anu sekolah di STDI, 8 tahun terlalu lama lah. 4 tahun selesai. Yang belajar di I'dad ada yang 2 tahun, ada yang setahun. Iya. Yang 2 tahun jadikan setahun. Antum tanamkan diri antum, tahun depan anak kuliah. Tahun depan ya Allah anak mau kuliah ya Allah. Sehingga di situ antum sudah menanamkan anak tahun depan mau daftar kuliah, enggak mau masuk I'dad 2, enggak. Sehingga antum semangat belajar. Terus belajar bahasa Arab 6 bulan cukup. Cukup 6 bulan. Maka tinggal antum tumbuh kendak, anak tahun depan mau kuliah. Gak usah lama-lama belajar di I'dad. Kita bikin 2 tahun tuh buat yang malas-malas. Ya kesian lah yang malas 2 tahun lah. Tapi yang semangat 6 bulan. Jadi yang setahun jadikan 6 bulan. 6 bulan antum ngomong anak mau daftar kuliah. Ngomong doang mau daftar kuliah. Tapi gak bisa kan. Nunggu setahun antum. Maka tetap antum bersaing. Yang di I'dad tamhidi bersaing dengan yang di I'dad takmili. Setahun anak mau daftar. Dan jangan mengatakan berat. Yang mengatakan berat itu karena belum ada cinta dan keikhlasan. Antum pernah melihat orang naik ke Himalaya, Everest, puncak Everest sana? Berangkat dia jemaah. Mau ngapain ke sana? Mau nancepin bendera doang. Udah selesai. Terus ya turun, udah ngapain di sini? Ngapain? Dia sabar itu jemaah. Sungguh-sungguh sampai. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Hadza ma aqulu lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.